Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UAS semester 4 saya di matkul statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Di sini saya akan membahas tentang tugas UAS yang sudah Ibu berikan. Di sini ada soalnya, di mana cari persamaan regresi Y dan X, di mana rumusnya itu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Caranya ini seperti kita bahas step by step. Yang pertama, dari kolom di atas ini saya pindahkan, di mana X-nya ini X dikali dengan Y seperti kayak 29 dikali 4, 8 dikali 5, menyusun ke bawah. Kemudian kita masukkan angka-angka dari angka-angka di atas, di mana Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Sudah dapat, kita masukin X-nya dengan, tadi kan mendatar, sekarang kita biar lebih mudah, kita susun menurun. Dari mendatar ini dapatnya angka 29, 8, 7, 7, 8, 8, 29, 6, 29, dan 6. Kemudian ada di sini Y-nya, ya, huruf Y-nya ini angka-angkanya yaitu 4, 5, 6, 7, 6, 7, 5, 10, 5, 12. Kemudian untuk mencari Y aksen ini kita memerlukan Y X kuadrat, Y kuadrat, dan Y dikali X. Kemudian kita jumlah-jumlahkan seperti 29 akar 2, yaitu di sini mendapat angka 841, kemudian 4 kuadrat yaitu 16, kemudian X dikali Y yaitu 29 dikali 4 yaitu 116, dan seterusnya sampai semuanya. Kemudian kalau sudah selesai dikalikan, kita jumlahkan terlebih dahulu X. X jumlahnya ini berapa, kita jumlahkan di bawah ini, dapat ini angka 137. Kemudian Y-nya jika dijumlahkan mendapatkan angka 67. Kemudian X kuadrat ini jika dijumlahkan 2885. Kemudian Y kuadrat ini 505. Kemudian Y dikali X yaitu mendapat 773. Sudah dapat, kita pakai cara, kemudian kita mencari B. Di sini kan sini sudah jelas X-nya berapa. Kemudian kita nyari B-nya dulu, nyari angka B terlebih dahulu. Kita masukkan angka-angkanya. Y dikali X itu berapa sih yang tadi kita sudah buat tabel ini? Y dikali X ini 773. Kita masukkan angkanya di dalam ini. 773. Kemudian dikurang jumlah dari X yaitu 137 dikali jumlah dari Y yaitu 67 dibagi N. N-nya ini kita pakai 10. Kemudian kita jumlahkan 773 dikurang yang tadi 137 dan 67 ini kita kalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi 10 yaitu mendapatkan hasil 917,9, di mana 773 dikurang 917,9 yaitu sama dengan 144,9. Sudah dapat X kali Y, kemudian kita cari X kuadrat. X kuadrat ini jika jumlah X kuadrat ini kita jumlahkan, yaitu tadi kan X kuadrat di tabel ini jumlahnya ini 2885, kemudian dikurang X kuadrat ini tadi jumlah dari X-nya ini yaitu kan 137, dikuadratkan kembali yaitu menjadi 1876 dibagi 10. Kemudian kita mendapatkan hasil 1008,1.
Kemudian dari hasil X kuadrat ini, kita apabila mencari B ini, yaitu rumusnya XY dibagi X kuadrat yang kita udah cari tadi, yaitu min 104,9 dibagi 1000,1. Ini yaitu mendapatkan hasil min 0,143. Kemudian kita mencari A. Tadi kan di sini kan rumusnya kan Y aksen ini A ditambah B dikali X. B-nya tadi kita udah ketemu kan, min 0,143. Kemudian kita nyari A-nya. Nilai A itu rumusnya Y aksen dikurang BX. Kemudian kita masukkan seperti biasa, kita cari terlebih dahulu Y aksennya ini, yaitu Y dibagi N. Y-nya kan tadi jumlahnya 67. 67 dibagi 10 jadi 6,7. Kemudian X-nya ini kita cari X per N, yaitu 137,10. Dibagi 10, kemudian mendapatkan hasil 13,7. Kemudian kita nyari A sama dengan Y aksen dikurang BX. Kemudian kita masukkan kembali, Y-nya kan sudah ketemu di sini 6,7, sedangkan B-nya ini tadi kan min 0,143 dikali 13,7 sama dengan 6,7 dikurang min 1,9591. Kemudian ini kan ada pertemuan tanda min dengan min, yaitu hasilnya plus, yaitu jadi 6,7 ditambah 1,9597. Kemudian kita mendapatkan hasil 8,65. Kita boleh ambil angka di belakang koma itu cuma 2, nggak apa-apa. Biar mempermudah menghitungnya itu kita boleh. Sedangkan kemudian kita nyari Y kuadrat. Y kuadrat ini rumusnya itu jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan dibagi N. Kan kalau Y kuadrat ini tadi hasilnya 550, sedangkan Y jumlahnya itu cuma 67, jadi dikuadratkan kembali menjadi 448. 4.489 dibagi 10. Jadi kita punya mendapatkan hasil 448,9. Kemudian dikurang dari 550 ini dikurang hasil yang ini ya menjadi 56,1. Maka persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX yaitu 8,65 ditambah min 0,143 dikali X. Kemudian kita menuju soal yang kedua. Mohon maaf agak berbelit-belit tapi saya akan berusaha. Yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat atau JK. Beberapa varian. Di sini kita tinggal masukkan angka yang tadi di atas. Di atas ini kan udah jelas tertera. Dari sini kita tinggal masukin angkanya, yaitu jumlah kuadrat T. Jumlah kuadrat sama dengan hasil Y kuadrat, yaitu 550. Tadi kan sudah di atas, tabel di atas sudah jelas sekali. Jumlah kuadrat A. Kita mencari jumlah kuadrat A, rumusnya jumlah Y dikuadratkan dibagi 10. 67 dibagi 10, yaitu dapatnya 67 kuadrat dibagi 10, yaitu 448,9. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat B dibagi A. Jumlah kuadrat B dibagi A yaitu B dikali jumlah X kali Y. Kemudian B-nya tadi kan sudah ketemu min 0,143 dikali min 144,9.
seperti itu, menjadi totalnya yaitu 20,7202. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat S, di mana jumlah kuadrat X ini, rumusnya yaitu jumlah kuadrat T dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B dibagi A. Yaitu kita masukkan seperti biasa, 550, 5 dikurang 448,9 dikurang 20,7 mendapatkan hasil 35,37. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat G. Jumlah kuadrat G ini kita tidak pakai. Kemudian tabel X diurutkan dari yang terkecil. Di sini agak lumayan sulit, tapi kita masukkan jadi dari jumlah kuadrat ini yang di soal ini yang terkecil maju ke baris ke depan, seperti di antara X ini kan yang paling kecil ini kan 6. 6 ini bersama Y-nya ini dipindahkan ke kolom paling depan. Jadi 6 dan 10 ini dipindahkan ke depan, kemudian 6 ke 12, 6 dan di bawahnya 12, itu kolom kedua. Kemudian kolom ketiga ini kita bisa 7,6, 7,7, kemudian 8,5-nya dipindahkan ke kolom 5, 8,7-nya tetap di sini, 8, di sini dan seterusnya menjadi seperti ini. Ini saya sudah urutkan dari yang atas ini kan tadi kan tidak berurutan, maksudnya tidak dari yang terkecil. Nah, ini saya udah mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Seperti ini. Jadi kalau misalnya mau mindahin itu jangan atasnya doang. Jadi kalau atas pasang X dan Y pindahinnya ke depan dua-duanya, jangan cuman mindahin atasnya gitu. Kemudian kita mencari nilai jumlah kuadrat G ini, yaitu 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dikurang 22 akar 2 dibagi 2. Kemudian ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 13 kuadrat dibagi 2. Kemudian ditambah lagi dalam kurung 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 18 kuadrat dibagi 3. Jadi kalau depannya ini kayak angkanya ini 1, 2, 3 itu dibagi 3, tapi cuma kalau 2 saja itu dibagi 2. Gitu, seperti itu. Kemudian kita mendapatkan hasil 5,2. Seperti teman-teman. Nah, udah dapat hasil jumlah kuadrat G-nya 5,2. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat TC, yaitu jumlah kuadrat S dikurang jumlah kuadrat G. Tadi kan udah ada nominalnya, tinggal masukin. Nah, kita mendapatkan hasil 30,1798. Kemudian soal nomor 2 yaitu menentukan derajat bebas atau DB beberapa varian. Seperti tadi kayak DBT ini nilainya 10, DBA ini nilai 1, DBB dibagi A itu nilainya 1, DBS maksudnya derajat bebas. Derajat bebas S ini N dikurang 2, yaitu N-nya kan kita mendengar 10 dikurang 2, 8. Derajat bebas G-nya ini yaitu N dikurang K dikurang K-nya ini kan kita 12. Jadinya 10 dikurang 12 yaitu min 2, derajat TC yaitu K dikurang min 2. Jadi 12 dikurang 2 itu 10. Kemudian kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJK atau rata-rata jumlah kuadrat beberapa varian, yaitu seperti tadi kita singkat aja ya RJK. RJKA-nya itu JK dibagi DBA. Jadi kayak hasil yang tadi nih yang kita awal sudah hitung, 448,9 ini dibagi 1. Kemudian RJKB dibagi A yaitu RJKB dibagi A dibagi DB, B dibagi A. Seperti. Jadi kita mencari menghitung rata-rata jumlah kuadrat ini dengan rumus jumlah kuadrat dibagi
derajat bebas. Jadi kita menemukannya. Di sini udah ada hasilnya. Kemudian kita selanjutnya menentukan di nomor 4 ini kita menentukan sebentar. Menentukan F hitung uji linearitas regis Y atas X. Di sini ada F hit TC. F hit TC itu rumusnya RJK TC dibagi RJKG. Yaitu 3,0,1 dibagi min 2,6, yaitu hasilnya 1,1. Biar kita persingkat lagi agak angkanya lebih kecil mungkin, kita boleh menyebutkan 2 di belakang angka saja. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi takutnya agak bingung, makanya kita menyebutkan 2 di belakang koma aja. 2 angka di belakang koma, Mas. Kemudian kita menghitung F tabel. F tabel ini 0,5 dan A-nya itu 0,01. Menentukan F tabel seperti di atas ini yaitu 19,39 dan F tabel 0,01 dibagi 10 bagi 2 yaitu 99,40. Bandingan F hitung dan F tabel berarti diterima dengan demikian persamaan regis Y dan X berbentuk garis linear. Kemudian kesimpulan dari penguji linearitas dan signifikan dari tabel tersebut, ini kita copy aja tabel yang kita tadi buat di nomor 1 ini. Cuman kesimpulannya ya seperti ini, maksudnya seperti tabel yang pertama kita buat tadi. Kemudian menyusun tabel ANOVA regis. Tabelnya tuh kayak gimana sih ya? Ada sumber variasi, ada DB yang tadi kita derajat bebas, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada rata-rata jumlah kuadrat, ada F hitung dan F tabel. Kita masukkan totalnya sedemikian, masukkan angka-angkanya saja. Kemudian ini cuman seperti biasa. Kita masukkan angka-angkanya dan tabelnya ini seperti ini. Ada sumber varian, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata jumlah kuadrat, F hitung, dan F tabel. Kemudian di varian ini kita bisa total T-nya regis A atau regis B dibagi A, atau sisanya ada S, dan tuna cocok atau TC, dan G-nya itu gawat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian uji signifikansi koefisien persamaan regis. Langkah-langkah menghitung sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung gala buku taksir atau standar error, yaitu S kuadrat sama dengan RJKS, yaitu 0,772. Kemudian menghitung untuk A dan B, yaitu S kuadrat A sama dengan X kuadrat dibagi N jumlah X kuadrat dikurang S kuadrat E, yaitu 738 dibagi 10 dikali 32,4 dikali 0,772. Kemudian mendapatkan hasil 2,144. Kemudian ada SA. SA ini kuadrat dari 2,144 yaitu 1,464. Kemudian kita S kuadrat B, yaitu seperti yang tadi jumlahnya ini 2,077. Kemudian kita nyari SB, yaitu kuadrat dari 2,077 ya teman-teman. Jadi 1,441. Kemudian kita menghitung statik uji T, yaitu hipotensi penelitian kompetensi guru berpengaruh positif terhadap
presentasi belajar. Kemudian statistik ujian digunakan untuk menguji signifikan dan koefisien A dan B pada persamaan Y aksen sama dengan 1,963 ditambah 0,790 X adalah uji T. Kemudian teman-teman bisa melihat hasil simpulannya, yaitu bahwa pengaruh varian kompetensi guru terhadap varian presentasi belajar sebesar 76,61%. Sekian yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.